Salam sukses. Kita jumpa lagi di channel Visioner, yaitu channel yang mengupas tentang berita politik pilihan yang terbaru, sehingga kita tidak ketinggalan dalam berbagi informasi tentang politik khususnya di dalam negeri yang paling terkini. Dan di dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang pernyataan Muhammad Khodari atau orang-orang kita biasa sapa dengan sebutan Mr. Q, yang mengatakan bahwa PDIP atau Megawati harusnya merasa malu karena dia sudah tahu posisinya ada di seberang pemerintahan atau berada di oposisi, tetapi sampai saat ini menteri-menterinya masih ada di kabinet Jokowi, sehingga seharusnya PDIP menarik diri menteri-menterinya yang sampai saat ini masih ada di dalam kabinet Presiden Jokowi. Lalu seperti apa kelanjutannya? Kita langsung aja cek videonya bersama. Ya sebetulnya kalau mau konsisten betul, mereka-mereka yang agendanya perubahan atau beda pilihan dengan Pak Jokowi, harusnya memang sudah menarik menteri-menterinya dari kabinet, partai-partai itu. Dari bahkan semenjak Pilpres. Tapi ya kita maklumin aja lah. Tetapi kan setelah Pilpresnya selesai, partai politik ini kan sebetulnya sudah punya pilihan. Dan sudah kelihatan pilihannya. Dia mau bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran atau berada di luar pemerintahan. Bagi mereka yang mau bergabung di pemerintahan, tentu ya kita terima, kita maklumi. Kalau menteri-menterinya masih ada, misalnya katakan Nasdem atau PKB. Ya, karena notabene kan mereka akan bersama 5 tahun ke depan. Tetapi bagi partai-partai yang jelas-jelas orientasinya atau arahnya itu berada di luar pemerintahan, seperti PDI Perjuangan, hemat saya ya langsung saja tarik menterinya, nggak usah di reshuffle. Kan pergantian menteri ini bisa dengan dua cara, Pak Helmi. Pertama, partai politiknya yang menarik menteri tersebut, sehingga jabatan itu kosong dan akan diisi oleh partai politik lainnya atau profesional yang ditunjuk oleh Pak Jokowi, atau kemudian di reshuffle gitu. Nah, kalau kita lihat PDI Perjuangan yang kemarin melakukan rakernas, itu kan sudah jelas-jelas posisinya itu kan tidak bergabung, arahnya tidak akan bergabung dengan pemerintahan. Walaupun Bu Mega masih menggunakan kata gue mainin dulu begitu. Tetapi menurut saya gue mainin dulu itu justru yang berbahaya karena sebetulnya kan ini nak ngotai kan kalau kata orang Palembang kan sengaja tetap di pemerintahan tapi nanti akan oposisi gitu. Nah, menurut saya ini nggak konsisten sebetulnya PDI Perjuangan. Kan PDI Perjuangan dalam Rakernas, Bu Mega, Mas Hasto misalnya mengatakan bahwa pemerintahan sekarang ini adalah kegelapan demokrasi, adalah manipulasi, adalah pelanggaran TSM, anomali demokrasi dan seterusnya. Ya kalau memang rezim atau penguasa atau pemerintah sekarang ini atau Pak Jokowi dianggap pangeran kegelapan, istilah saya pangeran kegelapan gitu. Ya Anda jangan bergabung dengan pangeran kegelapan. Kalau betul-betul Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang dan seterusnya, ya Anda tarik menteri-menterinya gitu. Kalau kita bicara masa lalu misalnya, kan ya disebut juga misalnya oleh Mas Hasto atau ya ketika Bu Mega berbicara pun seolah-olah sekarang ini kembali kepada masa Orde Baru kan begitu. Nah, kalau misalnya Ibu Mega, PDI Perjuangan, menteri-menterinya tetap ada di bawah Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu dianggap sebagai Soeharto baru, bayangkanlah bahwa pada zaman Pak Harto dulu, tahun 90-an itu, PDI Perjuangan dan Bu Mega menjadi bagian dari pemerintahan Pak Harto. Iya begitu kan? Itu yang terjadi sekarang ini kan? Kalau kita pakai analogi masa Orde Baru, maka PDI, Ibu Mega, ya, yang katanya itu antitesanya Pak Harto, itu bergabung dalam pemerintahan Pak Harto. Ada menteri-menterinya di kabinet Pak Harto. Cukup banyak lagi. Paling banyak. Gitu. Nah, jadi sekarang apakah kemudian argumentasi bahwa sekarang ini pemerintahan sekarang ini adalah kegelapan demokrasi? Apakah itu bisa berlaku dijustifikasi kalau PDI Perjuangan mempertahankan menterinya di dalam kabinet ini gitu. Saya tuh kebayang ya bagaimana rikuhnya gitu ya. Sebetulnya rikuhnya Pak Presiden gitu, ratas gitu dengan para menteri dalam posisi seperti itu ya. Ya menurut saya harusnya yang lebih riku adalah PDI Perjuangan yang
tanpa henti menyerang Pak Jokowi, tapi kemudian menterinya tetap di dalam gitu loh. Jadi menurut saya ya jangan nganggap Pak Jokowi itu juga nggak benar gitu loh. Tapi Anda kok menjadi bagian dari di dalam, nggak kuat itu argumentasinya itu buat masyarakat. Nah di sisi yang lain kalau kita bicara PDI Perjuangan misalnya menarik menteri, kemudian ada pos-pos yang kosong, itu kan jadi kesempatan juga dan memberikan kesempatan juga bagi Pak Prabowo tentu berbicara dan sebagai diskusi calon pengganti gitu calon penggantinya Pak Jokowi, tentu diskusi dengan Pak Jokowi karena memang presidennya masih Pak Jokowi dan prerogatif itu masih ada di Pak Jokowi mengenai nama-nama yang direncanakan, diwacanakan untuk masuk menjadi menterinya Pak Prabowo. Sekaligus test drive lah ya. Test drive ya, cocok atau adaptasi, tidak gitu. sinkronisasi, belajar ya. konsolidasi, sehingga kemudian nanti pada hari H begitu dilantik ya sudah langsung gigi 4, gigi 5 gitu. Nggak perlu ada proses adaptasi lagi karena sudah berproses selama sekarang bulan Juli ya. Misalnya Juli ada reshuffle, Agustus, September, Oktober, 3 bulan. Menurut saya suatu periode yang cukup, sangat masuk di akal dan sangat cukup untuk belajar 2 bulan, 3 belajar ya kan. Belanja masalah, istilahnya begitu. Siap belanja menteri masalah. ya. Kak Helmi dari sekarang harus siap-siap belanja masalah. Kan gitu. Pokoknya setiap menteri itu begitu masuk belanja masalah dulu. Nah, jadi belanja masalahnya itu bukan ketika dilantik nanti pada bulan Oktober, tapi belanja masalahnya itu dari sekarang. Kalau misalnya dilantik sebagai menteri pengganti pada bulan Juli yang akan datang. Ya terus terang menurut saya sih ini harus kita dorong ya sebagai masyarakat bahwa ya sudah kalau memang dari PDI Perjuangan misalnya tidak mau menarik menterinya, ya Pak Jokowi aja yang inisiatif begitu. Saya kira masyarakat juga akan menerima dan sangat memahami kok dua situasi yang saya jelaskan tadi. Tapi itulah Pak Jokowi ya. Ya dia tidak lakukan gitu. Justru lakukan ya. Mungkin karena dia masih respect masih respect, kewu gitu. Kok dari mesti lebih tahu dong, kemarin 3 hari diajak Pak Jokowi keliling-keliling gitu. Bersama itu satu hal, tapi melihat perspektif itu melihat nggak pernah bicara itu hal yang lain lagi. Nggak pernah bicara tentang ini. Pak Kodari kan konsultan. Jadi ya, nah terima kasih sudah mengangkat itu Bang Helmi, Kak Helmi. Kan begini, Pak Jokowi, Mas Gibran itu kan sudah dianggap nggak ada oleh teman-teman PDI Perjuangan. Coba cek statement yang dikeluarkan teman-teman PDI Perjuangan mengenai Pak Jokowi. Nggak diundang. Iya. Siapapun kan tetap presiden, tidak diundang. Nggak diundang. Ya, dengan alasan yang tidak kompak ya. Nggak dianggap nggak relevan lagi. Ditanya bagaimana mengenai Pak Jokowi? Ya siapa tuh? Akhirnya kan begitu kan? Udah nggak lagi gitu. Loh, sudah dianggap nggak lagi kok masih menjadi bagian dari pemerintahannya. Dan peristiwa tidak adanya gambar presiden gitu ya. Nah, itu disengaja atau enggak ya? Katanya jatuh. Katanya jatuh kan. Jatuh kan bisa dipasang lagi. Itu kan fotonya diturunkan. Oke. Tapi tetap menjadi bagian dari kabinetnya. Gitu. Jadi saya kira masyarakat tuh memahami kalau dilakukan reshuffle kepada menteri-menteri dari PDI Perjuangan. Dan menurut saya ya kita harus berpikir ke depan lah ya. Ya Pak Jokowi oke, dia jiwanya halus gitu ya, dalam pengertian ya dia berusaha tetap menjaga hubungan baik dan solo lah ya. Solo begitu. Tetapi menurut saya di satu sisi juga kita pertimbangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang akan menjadi pimpinan ya pilot dan kopilot Indonesia Incorporated di masa yang akan datang, bahwa ada kebutuhan juga untuk transisi. Nah, mungkin ini menarik juga kalau kita bicara soal transisi pemerintahan. Ya, ini yang banyak dipertanyakan orang ya. Soal sinkronisasi. Nah, sinkronisasi itu kan bisa dilakukan pada beberapa level. Pertama itu kita bicara mengenai alokasi anggaran, mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Sebagian rencana Pak Prabowo kan mirip dengan Pak Jokowi, karena kan kecuali berbagai hal ya. Tagline-nya kan keberlanjutan. Gitu. Tetapi beberapa kan ada ide baru, gagasan baru, program baru yang mungkin paling terkenal adalah makan bergizi. Makan siang atau makan pagi atau makan di sekolah bergizi. Ya. Mungkin terminologinya makan di sekolah bergizi kali ya. Mungkin, jadi mau makan pagi, mau makan siang, nggak jadi soal kan gitu. Jadi makan bergizi di sekolah, makan bergizi di sekolah. Ini usulan nama baru lagi nih, makan bergizi di sekolah. Nah itu kan membutuhkan biaya yang besar.
Dan saya kira harus sudah dipersiapkan anggarannya. Harus dipersiapkan anggarannya. Apakah misalnya kemudian akan skala penuh? Yang tentu biaya sampai berapa? 450 triliun ya. Atau misalnya separohnya dulu. Ya. Katakanlah misalnya 200-an triliun misalnya begitu. Itu kan harus disiapkan anggarannya dari sekarang. Dan bendaharanya atau ibu rumah tangganya kan masih Ibu Sri Mulyani gitu. APBN yang akan dilaksanakan oleh Prabowo Gibran itu kan yang menyiapkan Pak Jokowi. Oke. Jadi Pak Prabowo ini betul-betul sangat terbantu kalau Pak Jokowi itu memfasilitasi dan proses-proses yang terjadi. Kita sudah lihat Pak Dasko dan kawan-kawan ketemu dengan Sri Mulyani. Saya melihat itu adalah sinkronisasi mungkin dari segi anggaran ya, terutama karena Kementerian Keuangan. Tetapi kan perlu sinkronisasi yang lain, misalnya program kerja pada kementerian-kementerian yang sudah ada. Gitu. Kita anggap kementerian ini ada dua macam. Pertama yang existing, yang kedua yang baru. Gitu. Ya yang baru, karena ada isu bahwa jumlah kementerian akan bertambah. Ya, saya menduga Kak Helmi nanti akan kementerian baru. Nanti belanjanya dua, belanja isu dan belanja situasi, belanja struktur. Melihat apa? Saya itu udah biasa, Kodari tiap kali reshuffle nama saya masuk. Udah biasa. Itu. Saya terlatih betul. Tapi kita aminkan aja dulu gitu ya. Ada Wamen, saya udah dipanggil Pak Wamen. Waduh. Jadi akan ada kementerian yang memang sudah berjalan seperti sekarang ini, tetapi dugaan saya akan ada kementerian-kementerian baru. Gitu. Nah, kementerian-kementerian yang sudah lama ini kan mungkin akan menampung program-program yang baru. Gitu. Dan itu membutuhkan sinkronisasi juga. Dan nggak gampang juga tuh ya? Nggak gampang juga. Nah, paling mudah adalah ketika nanti ya menterinya ini dilantik dari sekarang, jadi dia udah nyiap-nyiapkan program-program yang ada sekarang ini dengan program-program yang dimaui oleh Pak Prabowo ke depan. Ya, saya kebayang dulu pernah ya. Kasus IKN aja, kan waktu ketua dan wakil ketua mundur karena katanya 11 bulan gaji tidak turun. Kan itu kan karena penyiapan anggaran kan, itu harus diusulkan dulu. Ini masalah nomenklatur anggaran. Dulu BPIP ya, Yudi Latif pun turun isunya itu. Karena udah badannya udah berdiri tapi anggarannya belum bisa, karena kan ini masalah walaupun kalau IKN soal gaji itu kan isu lama kan. Kalau yang baru ini saya melihatnya lebih kepada soal bagaimana. Maksud saya itu kan tidak perlu terjadi kok. Status tanahnya nggak jelas, harga nggak jelas. Nanti kita akan bahas ya. Jadi menurut saya nggak boleh kejadian dong. Jadi mumpung kan ini kan akan Pak Prabowo kan akan melanjutkan. Jadi kalau dia start di Oktober gitu, kemudian anggaran barunya kan Januari itu. Jadi mestinya harus kalau yang Desember ini kan anggaran lama kan? Yang penting tuh buat saya adalah kita itu sebetulnya harus mencoba mengoptimalkan keistimewaan atau privilege dari proses transisi tahun 2024 ini. Yang notabene memang tidak akan bisa terjadi pada tahun 2004 dan 2014. Karena waktu itu kan perubahannya dari satu partai politik ke partai politik yang lain yang notabene itu hubungannya itu tidak baik gitu loh. Garis miring oposisi. Ya, Bu Mega tidak cocok dengan Pak SBY tahun 2004. Tahun 2014 Pak SBY dengan Pak Jokowi nggak ada masalah, tetapi ada Bu Mega di situ, sehingga ya terjadi suatu episode yang putus dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan yang berikutnya. Nah kalau sekarang ini nggak ada episode putus, keberlanjutan. Ini keberlanjutan gitu. Jadi menurut saya segala teknik, segala cara, segala perspektif yang bisa dioptimalkan untuk memanfaatkan situasi yang khusus ini harus dilakukan gitu. Termasuk di dalamnya adalah tadi menteri-menteri dari partai politik yang sudah jelas-jelas tidak bersama dengan pemerintah, ya sudah diganti saja, ngapain gitu loh. Daripada bikin repot, bikin kagok, tidak bisa dioptimalkan, ya tidak bisa dioptimalkan gitu loh. Ya, atau sebaliknya tadi, bahwa partai politik dan menteri-menteri yang sudah tahu dia bukan bagian dari pemerintahan dan sikapnya oposisi, ya tahu diri aja gitu loh, mundur aja. Beri kesempatan kepada pemerintahan yang akan datang. Beri kesempatan kepada pemerintahan yang Anda akan, sudah ancang-ancang akan ada oposisi. Jadi Anda ini kan bagian dari pemerintahan, tapi jiwa Anda kan oposisi. Gimana sih? Betapa sulitnya. Iya. Jadi pekerjaannya pada pemerintahan yang sedang berlangsung, tetapi mentalitasnya mentalitas oposisi. Lebih jauh lagi menganggap presiden yang sekarang ini, presiden yang nggak benar gitu loh. Lo bagaimana sih? Jadi menurut saya ada logika yang terputus di situ. Gitu. Jadi ini himbauan kita ya sebagai warga negara gitu ya, agar bagaimana supaya pemerintahan kita menjadi lebih baik dan lebih optimal dalam lebih serius juga dipersiapkan terutama transisi.
Ini himbauan kepada dua pihak lah yang memang kontra dengan Pak Jokowi lalu kemudian akan oposisi. Ya lebih baik Anda inisiatif menarik. Tapi sebetulnya kita menghimbau juga kepada Pak Jokowi. Udah Pak, resapel aja. Bapak baik banget sih. Padahal dia kan dekat. Walaupun tidak. Pasti dia nggak berani klaim lah kita. Apa? Dibilang dekat itu nggak berani klaim kita, nggak berani kita. Itu kembali kepada penilaian masyarakat. Nah, itulah potret dari panggung perpolitikan yang ada di tanah air kita saat ini, bahwa sebenarnya politik itu adalah bukan sekedar tentang kekuasaan, tetapi politik itu adalah lebih dari bagaimana cara penguasa bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu saya berbagi pesan bahwa politik yang bijak adalah politik yang mampu mempersatukan berbagai macam adanya perbedaan-perbedaan untuk membangun sebuah kerjasama yang penuh dengan keteduhan dan harmonis. Dan ada lagi yang penting buat kita semua, yaitu tidak ada kata terlambat untuk kepentingan bangsa dan negara ini, demi masa depan anak cucu kita bersama. Terima kasih dan salam sukses.